Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, kita memasuki renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa Surgawi, melalui Yesus Kristus anak-Mu yang kami kasihi, karena Engkau sudah menjaga kami semalam dari segala bahaya, kejahatan, dan kecelakaan. Kami memohon kiranya hari ini juga Engkau memelihara kami dengan firman-Mu, dan menjaga kami hari ini dari segala dosa dan segala yang jahat, agar hidup kami dan semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan semuanya kepadamu, diri kami, tubuh kami, jiwa kami, dan apapun yang kami miliki. Biarlah malaikat suci-Mu menyertai kami, agar musuh jahat tidak bisa mengganggu kami. Amin. Renungan kita di pagi hari ini, Jumat 24 Oktober 2025, mengambil topik integritas iman dalam relasi dengan ayat 2 Korintus 6 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak. Dimulai dengan bahasa Batak. Songona tuanakok kudmahut hatakon. Palambas hamuma nang rohamuna balos nii unang saauga hamu dohot akan nasoporsea ay ahama pardomuan ni hati goran dohot naso uhum jala ahado hasauran ni hatiurun dohot haholomon. Dalam bahasa Indonesia, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan nasihat Rasul Paulus yang penuh kasih kepada jemaat Korintus. Seperti seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya, Paulus berkata dengan hati yang terbuka, meminta jemaat untuk juga membuka hati mereka untuk dirinya. Paulus sudah memberikan seluruh hidupnya untuk jemaat Korintus. Ia telah melayani dengan penuh pengorbanan, penderitaan, dan kesetiaan. Ia meminta balasan dari mereka, bukan materi atau kehormatan, melainkan sesuatu yang lebih berharga, hati yang lapang dan terbuka. Dalam kehidupan kita sebagai jemaat, pertanyaan yang sama mengetuk hati kita.
Sudahkah kita membuka hati kita seluas-luasnya bagi Kristus yang telah memberikan segalanya bagi kita? Paulus kemudian memberikan peringatan penting. Ia mengatakan, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Dalam bahasa aslinya, bagian ini menggunakan kata kuk. Kuk adalah alat yang menyatukan dua ekor lembu untuk membajak sawah. Jika satu lembu kuat dan yang satu lembu lemah, atau yang satu tinggi dan yang lain pendek, lembu itu akan kesulitan berjalan lurus sejalan dengan arah yang diinginkan oleh pemiliknya. Akibatnya pekerjaan menggarap tanah akan terhambat dan tidak akan berjalan dengan baik. Ini bukan berarti kita harus mengasingkan diri dari dunia atau tidak bergaul dengan orang yang belum percaya. Kristus sendiri adalah sahabat orang-orang berdosa. Namun nasihat ini berbicara tentang ikatan yang menentukan arah hidup kita. Seperti pernikahan, persekutuan lain yang membentuk karakter rohani kita. Dan komitmen yang mempengaruhi iman kita. Paulus mengajukan pertanyaan retoris yang tajam. Bagaimanakah terang berhubungan dengan gelap? Jawabannya jelas, tidak mungkin. Terang dan gelap adalah dua hal yang saling bertentangan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Matius 5 ayat 14. Tetapi terang ini dapat redup jika kita terlalu akrab dengan kegelapan. Bukan berarti kita takut pada dunia, tetapi kita harus berhati-hati agar nilai-nilai dunia tidak membentuk kita, melainkan nilai-nilai kerajaan Allah yang terus-menerus membentuk hidup kita. Apa yang kita perlu perhatikan dari nasihat ini? Pertama, baiklah kita memeriksa hubungan-hubungan dalam hidup kita. Apakah persekutuan kita mendekatkan kita kepada Tuhan atau menjauhkan kita dari Tuhan kita? Kedua, dalam mengambil keputusan penting, terutama terkait pernikahan, pekerjaan, atau komitmen jangka panjang yang juga mempengaruhi iman kita, tanyakan, apakah pilihan ini akan membantu saya berjalan dekat dengan Kristus atau justru saya berkompromi dengan iman saya? Yang ketiga, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Kita dipanggil bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk mengubah dunia dengan terang Kristus yang ada dalam diri kita. Saudara-saudari, nasihat Paulus ini lahir dari hati yang mengasihi. Ia tidak ingin melihat kita terjerat dalam ikatan yang akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Demikianlah Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Marilah kita membuka hati kita seluas-luasnya bagi Tuhan dan berhati-hati dalam memilih ikatan-ikatan yang akan membentuk masa depan kita. Biarlah kita hidup sebagai anak-anak terang yang berjalan dalam kebenaran dan kasih Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang mengingatkan agar kami tidak berkompromi dalam beriman. Ajari kami untuk selalu setia dan menjaga kemurnian iman kami dalam Kristus penebus kami. Amin.
Kita akhiri renungan kita dengan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.